Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Krisela Nurinda Abdi. Di sini kita akan melanjutkan kuliah kita komputer untuk teknik sipil pertemuan ketiga. Kita masih menggunakan SAP 2000. Saya menggunakan versi 14. Kita langsung buka saja untuk software SAP-nya. Kita buka untuk yang kemarin kita sudah simpan. Oke, di sini kita rubah dulu untuk satuannya jadi kilogram meter Celsius. Nah, kemarin kita sudah memasukkan untuk beban mati dan hidup. Setelah itu kita menghitung dulu untuk beban angin. Nah, beban angin kita umpamakan di sini, ini adalah suatu struktur atap yang kita rencanakan. Nah, beban angin itu otomatis berada dari satu sisi. Jadi di sini ada desak, di sini hisap. Kalau di sini desak, berarti yang sini yang hisap. Nah, untuk yang pertama kita hitung dulu untuk bebannya. Di sini koefisien dikali luasan beban P dikali beban angin. Nah, di sini kan ada desak dan hisap. Kalau desak itu koefisiennya memang sudah 0,8. Untuk hisap yaitu 0,4. Nah, luasan terkena beban P seperti yang kita hitung kemarin. Ini. Nah, kan luasannya 4,62. Jadi kita masukkan saja 4,62 dan beban angin yang sudah direncanakan yaitu 25 kg per meter persegi. Jadi untuk beban yang desaknya itu 92,4, untuk hisapnya 46,2. Selanjutnya, nah sebelumnya kita gini. Di sini ada beban desak, hisap. Nah, kalau yang kita hitung nanti per join bebannya berapa. Untuk yang join di sini otomatis ada desak. Ini juga desak, di sini desak. Nah, untuk yang join titik paling atas ini kan otomatis di sini desak, di sini hisap. Nah, di sini juga cuma hisap. Karena di sini kan bebannya miring gini. Hisap juga miring. Kita mau cari bebannya, yang beban miring ini kita rubah jadi vertikal dan juga horizontal. Jadi, satu beban desak di sini kita bikin jadi dua beban vertikal dan horizontal. Nah, jadi ini W1/2 itu maksudnya yang beban desak ini. Untuk rumusnya itu W1/2 tadi kan bebannya, beban desak 92,4. 92,4 untuk yang beban horizontalnya 92,4 dikalikan sin 30. Jadi kita hitung saja. Untuk yang horizontal berarti 46,2, untuk yang vertikal dikali cos 30. Jadi 80 kg per meter. Nah, kita hitung untuk yang selanjutnya, ini yang titik di atas. Jadi ini berlaku untuk beban ya, area yang terkena beban desak. Jadi ada 1, 2, 3 join. Sekarang kita hitung yang di sini. Di sini ada desak dan juga hisap. Nah, ini ada desak, hisap. Jadi untuk horizontalnya itu 0,5 dikali beban horizontalnya ini tadi ditambah 23,1. Mungkin kita harus hitung yang ini dulu aja. Kita hitung yang beban hisapnya. Nah, untuk yang beban hisap kan ini dia ke sini nih. Kita anggap beban anginnya itu W3/2. Untuk yang horizontal 46,2 itu tadi, ini beban hisapnya dikali sin 30. Oh ya, 30 di sini adalah asumsi untuk arah anginnya. Nah, untuk yang vertikal 46,2 dikali cos 30 sama dengan 40. Jadi ini kalau kita cari yang horizontal
0,5 dikali 46,2 dari yang desak ditambah 23,1 dari yang hisap sama dengan 34,65. Untuk yang vertikal 0,5 dikali 80 dari desak dikurangi 40 dari yang hisap sama dengan 20. Nah, ini kenapa horizontal itu ditambah, karena dia arah gayanya sama, sedangkan untuk yang vertikal kan dia berkebalikan. Oke, nah ini dicatat hasil-hasilnya, lalu kita masukkan ke sub. Untuk pembebanannya masih sama, klik join-joinnya, assign join load forces, dipilih yang angin. Nah, pertama kita klik bagian ini dulu. Kita klik 1, 2, 3, assign join load. Diingat kenapa di sini negatif, karena dia berlawanan dari sumbunya. Jadi Z itu kan masih sama, Z itu kan tadi yang horizontal, dan yang X itu kan yang vertikal. X kan menghadap ke sana sumbunya, tapi kan ini ke bawah, jadi minus. Oke. Klik. Selanjutnya untuk yang beban hisap. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kombinasi beban. Jadi kita harus mengisikan kombinasi beban ini. Kombinasi 1 dan kombinasi 2. Kita klik define load combination. Nah, di sini add new combo. Kita lihat di soal 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. Jadi ini dead 1,2, add untuk yang live 1,6. Oke. Nah, kita sudah bikin kombinasi yang pertama, yang kedua ditambah 0,5 beban angin. Bisa add new combo atau add copy of combo. Jadi ini di copy. Kalau modify berarti memodifikasi yang kombinasi 1. Saya mau add copy of combo aja. Kombinasi 2. Di sini tinggal ditambah beban angin. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu analisis. Di sini untuk program perencanaannya sudah selesai. Sebenarnya sesimpel itu, tapi ini di sini kita karena hanya menghitung untuk yang 2 dimensinya, jadi belum yang 3 dimensi. Untuk analisis kita klik analyze, set analysis option. Nah, di sini kita mau menganalisis yang mana, karena kita cuma 2 dimensi, kita pilih yang XZ plane. Oke. Kita pilih yang modal ini, klik run or do not run case. Jadi kita tidak menganalisis yang modal. Oke, sekarang run now. Nah, ini hasilnya.
Jadi kalau dari kombinasi satu, di sini akan terjadi deformasi seperti ini. Oke. Nah, ini kita memunculkan, sebenarnya ini hasil analisis untuk sub paling mudah. Jadi di sini ada warna-warnanya. Merah itu benar-benar dia itu udah nggak tahan sama bebannya. Jadi kemungkinan besar akan kolaps. Paling aman yaitu kuning. Nah, di sini untuk biru ini sangat-sangat aman. Jadi bisa menahan beban yang kita rencanakan tadi, cuma jatuhnya ke boros. Jadi kalau kita teknik sipil biasanya memilihnya yang kuning. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya tergantung dari yang punya proyek ini atau yang merencanakan. Jadi kalau dia pengennya besar ya udah nggak apa-apa, tapi kalau dirasa boros bisa diulangi untuk perencanaannya, bisa dipilih untuk yang ukuran profil baja mungkin dikurangi atau gimana, nggak apa-apa. Nah, kalau kita melihat ini show deformed shape, kita bisa memilih di sini mau kombinasi yang mana. Kita klik OK dulu. Di sini kan terlihat melendut, tapi ini cuma animasi aja sih sebenarnya. Kalau kita klik di sini, nilai deformasinya itu yang U1 dan U3 itu cuma 0,0007 meter. Berarti 0,007 cm, berarti kan sedikit sekali sebenarnya nilai deformasinya. Jadi ini sangat aman. Ini kemungkinan untuk melendut sebenarnya. Selanjutnya kita bisa membuat video. Ini untuk analisis, kalian bisa cari-cari di sini juga apa fungsinya. Nah, ini videonya. Jadi tadi sebelum dibikin video, kalian show deformed shape atau yang ini dibikin seperti itu dulu. Oke, sekian untuk materi atap. Besok kita lanjutkan lagi untuk materi beton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.